Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan diri, aku Abdurrahman Perdana Suara atau biasa disebut Arfi. Nah, ini adalah vlog perdana aku, dan sekarang mumpung lagi masa-masa PSBB nih, di masa-masa wabah corona ini, kita bakalan keliling-keliling ke, ya nggak tau lah, bebas pokoknya. Nah, kali ini kita ditemenin oleh YouTuber juga nih, YouTuber. Abal-abal. Kita sama-sama abal-abal, tenang aja. Masih pemula Masih pemula, oke. Gabut sih sebenarnya. Daripada di rumah aja. Nah. Ini kita jalan-jalan di Ya. mobil tanpa keluar dari mobil. Nah, itu, dan juga menerapkan social distancing. Jadi di kita belakang nanti di belakang belah sana, aku di sini. Nah, gitu. Oke, ikutin terus. Oke, kita langsung mulai jalan. Tadi lupa nih, nggak ngenalin masnya. Siapa masnya namanya? Mas kayak siapa aja dah Mas, astaga. Kita udah kenal lama juga Mas. Kita SMP loh. Oh iya, bener-bener, ini kebetulan teman SMP. Dulu satu SMP, satu SMA juga. Nah, betul. Nah, Satu band juga sih. satu band juga, Eleora Music. Ada YouTube-nya tuh. Ya, Subscribe. Tapi subscribernya lebih banyak gue ya. Iya bener, udah berapa ya? Udah berapa lo subscriber? 89. Masih 89. Nah, progres lah. Itu waktu bantulah. 89 masih. Saling membantu, Tingkat kita 89 masih, itu udah banyak cuy, udah alhamdulillah. Ya itu kenapa kita bikin YouTube, karena ya satu, kita gabut mau ngapain lagi di rumah aja. Bener. Dan yang kedua ya kita ngapain gitu, saya udah kuliah cuman kuliah online. Terus udah kuliah online juga nggak kondusif, sudah kuota gampang habis, ya udahlah sekalian aja bikin YouTube. Masih mending kalau kuliah online lah. Di kampus gua kuliah nggak ada, cuma yang jalan bimbingan. Malah jadi bikin stres juga. Ya itu lebih enak, berarti jadi nanti wisudanya ketunda kan? Ya ketunda sih ketunda, Ya, tapi bareng sama gue gitu. aja. Tahun depan dong. Ya nggak apa-apa lah. Oke, ini kita mau keliling-keliling aja ya. Iya keliling-keliling, tapi tanpa keluar dari mobil ya, karena masih efek dari PSBB juga. Ya, karena peraturannya kalau nggak salah dengar ya, satu mobil itu isi apa boleh diisi 50% dari jumlah keseluruhan total kapasitas mobil itu sendiri. Misalkan mobil ini 7 orang nih, kita ngambilnya 6 orang tuh. Bentar coy, paket coy. Oke, ada paket. Sip ya, makasih apa ya? Ya. Oke, ada paket. Ini. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada gangguan sedikit. Nanti di pip. Ya, nggak apa-apa lah. Tadi sampai mana ya, lupa. PSBB, mobil. Ya, PSBB mobil. Itu jadi kan kapasitas mobil ini misalkan 7 orang nih ya. Oke, kepotong lagi bentar. Oke. Jadi kan ini kapasitas mobil tuh 6 orang. 7 orang ya maksimal tuh kalau menurut. Tapi kalau dipaksain bisa lo 9. Bisa. 2 depan, 8, 3 belakang gitu. Nah, bisa. Nah, tapi kalau untuk standarnya kan 7 tuh. Ya, 7. Mungkin pemerintah daripada susah-susah kan, masa orang dipotong-potong jadi setengah-setengah, koma-koma kan nggak bisa kan. Makanya diambillah 6, 50%-nya 6 kan 3 tuh. Nah, berarti maksimal 3 dengan posisi driver, zigzag, driver, penumpang 1, penumpang 2 di paling belakang sana. Berarti gua nggak boleh di tengah-tengah sini dong. Ya, ntar nggak kelihatan ini sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Agak jauhan aja mungkin. Agak jauhan, gitu. 1 meter coy, 1 meter. Menurut lu gimana sih ini sekarang PSBB ini? PSBB sebenarnya langkah pemerintah tuh baik juga, cuman tapi kadang ada aneh juga dengan peraturannya. Kenapa coba? Kenapa? Ya, bingung aja nih, kadang-kadang kan katanya kalau misalkan satu rumah motor itu satu KTP itu boleh tuh berboncengan di belakang. Ya, boncengan satu ini ya, satu motor ya. Ya, sekarang untuk satu mobil gitu di sampingnya kok nggak boleh gitu. Padahal satu KTP, satu keluarga KTP, gitu. satu keluarga gitu. Emang pernah ada kejadian ya? Ya itu ada kemarin, ada yang marah-marah gitu di gue liat di IG sih, katanya tuh saya tidur sama istri saya, saya aktivitas sama istri saya, tapi saya nggak boleh duduk sama istri saya. Gimana ceritanya? Padahal kan satu KTP. Dan dia tuh ke motor juga, pengendara motor juga dia marah-marah, bukan marah-marah sih, dia malah ngasih statement, lah itu satu motor satu KTP boleh berboncengan, lah saya satu KTP satu mobil kok nggak boleh, gitu kesalahan. Ya itu makanya. Ya logikanya kan ya, orang serumah tiap hari serumah, kalau misalkan amit-amit kena, berarti semuanya satu mobil kena. Iya, gitu kan, udah dari kena gitu. Nah, itulah emang sebenarnya kadang-kadang
Ya, atur nuhun ya. Kadang-kadang anehnya sama itu juga sih janggal. Mungkin kalau misalkan peraturan yang diterapkan pada driver Grab mungkin boleh. Karena kan itu kita nggak tahu ya, Grab itu kan banyak banget penumpangnya. Mungkin dari supirnya juga nggak tahu penumpangnya ada yang kena atau ada rasa enggak, kekhawatiran gitu kan. juga. Nah, itu nggak apa-apa untuk khawatir. Karena untuk driver Grab baik sendiri itu kan tidak boleh sekarang membawa penumpang gitu. Nah, iya itu. Mungkin aturannya diperbolehkan untuk yang Satu KTP. seperti Grab car gitu ya. Kalau kayak tadi itu kasus yang satu KTP tapi tidak boleh ya mungkin ada janggal juga sih sebenarnya meskipun itu. Karena kan kita udah satu rumah satu atap gitu istilahnya. Kalau misalkan toh kena juga kan di mobil ya udah dari dulu gitu, maksudnya satu keluarga gitu lah istilahnya. Udah terus aja gitu. Ya kecuali kalau misalkan kita ada riwayat terus sebelah kita orangnya tuh beda tempat kayak temen lah ya, kayak kita gini lah kita baru kita nggak apa-apa gitu. Merhatiin nggak sih sebelum PSBB tuh lebih sepi daripada pas PSBB? Iya betul juga. Iya kan? Karena mungkin juga kalau misalkan kita lihat dari ini ya, dari lalu lalang transportasi ya. PSBB itu kan peraturannya kan satu motor nggak boleh boncengan ya nggak sih? Ya kan, nah, kecuali satu rumah katanya. Satu rumah kan, satu rumah, satu KTP. Berarti yang kerja tuh, misalkan yang kerja biasanya nebeng tuh sama temennya, ya, misalkan habis itu apa satu jalur lah, cuy kita nebeng, satu kantor tuh, oke nebeng. Nah sekarang nggak boleh nebeng, akhirnya kan bawa satu-satu kan, malah makin padat gitu. Rame nah, gitu ya. Gitu. Ya ada menghindari tapi malah memperbanyak gitu. Mungkin karena yang ada sebagian juga kan yang nggak diliburkan juga kan, nggak work from home juga gitu. Larangan mudik nih sama larangan mudik soal pulang kampung gimana sih? Ya itu kita emang bener-bener bingung ya, bukan ya mohon maaf ya. Dan sekarang kalau orang mudik juga kan nggak boleh gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang bilang pulang kampung itu gimana nasibnya? Boleh berarti ya? Boleh, berarti kayaknya kita nih ya, kalau kita ke Solo gitu ya, kita ke Solo habis itu mau kemana? Mau mudik pasti dicegat, disuruh kecuali kalau pulang kampung. Pulang kampung boleh. Itu ada gimana ya? Ambigu aja gitu dengan pernyataannya tuh, kok mudik gak boleh tapi pulang kampung boleh gitu. Apakah pulang kampung itu tidak sama berdampak menyebarkan juga gitu? Jadi gini loh, mudik itu pasti pulang kampung, tapi pulang kampung belum tentu mudik. Gitu loh. Itu. Ya mungkin maksudnya itu, tapi ya sebenarnya kalau misalkan tidak boleh pulang kampung, boleh pulang kampung pada saat lebaran ya sama aja mudik dong ya nggak sih? Iya. Nah itu makanya nggak ada bedanya. Nah, sekarang kan kayak orang ini kan, orang mau mudik juga kasih nggak boleh, kayaknya nanti ngomongnya pulang kampung aja boleh ya? Nah iya coba pulang kampung gitu, wah boleh kayaknya. Soalnya ada kejadian kemarin saudara gitu ya pulang kampung mudik tuh katanya pas di daerah mana tuh? Daerah apa itu yang dari Cipatat ke sananya lagi? Raja Mandala. Pokoknya daerah situ itu disuruh balik lagi karena nggak ada surat sehat dari dokter sama nggak ada surat dari kepolisian katanya. Gitu. Nggak ada surat tugas juga. Ya, nggak ada surat tugas juga, jadi makanya disuruh balik lagi. Ya. Itu gara-gara bilang mudik mungkin, nggak tahu lihat dari Parno. Kalau kayaknya kemarin harusnya bilangnya pulang kampung ya, kayaknya boleh. Makanya tapi emang kalau yang sekarang nih kayak di pos-pos nih, ini kita lihat. Ini juga banyak nih. Iya banyak di sini, tapi waduh, kamera kita cuma ada surat kayak gitu ya sekarang. Kamera kita cuma satu. Maklum lah YouTuber abal-abal. Jadi emang kalau yang di pos ini kok makin banyak ya, padat gitu. Iya buset tuh. Gila. Tapi apa karena masa pulang kerja, jam pulang kerja ya? Ya. Bisa jadi sih kayaknya sih. Soalnya kalau aku lihat di ini ya, di apa? Di kayak website ATCS itu, ATCS Kota Bandung gitu. Kayak ngelihat aku waktu itu penasaran kondisi peak hour atau kondisi apa? Jam masuk kerjanya itu kondisi lalu lintasnya gimana sih? Makin pas rame atau gimana gitu? Makin rame atau gimana? Ternyata sama aja menimbulkan kepadatan, walaupun mungkin volumenya lebih sedikit, tapi tetap aja menimbulkan kepadatan. Nah itu ya nggak tahu juga sih, nggak paham nih. Nah ini sekarang kita ini mau menuju ke ya mipir dikit ke Bandung lah ini. Kita ingin tahu kondisi Bandung pada saat PSBB gimana? Nah, ini kita lagi di melaporkan kondisi Bandung pada saat PSBB ini kan. Ini kondisi Tolpaster. Bisa dilihat sangat sepi sih memang. Tapi untuk arah sebaliknya ya sepi juga. Ya sepi juga sih sama belum aja. Sih. Ya, tapi dari arah tadi yang gerbang tol keluar Baros itu banyak banget ya? Banyak banget cuma nggak tahu kenapa. Ini ya lumayan ramai sih ya, walaupun nggak serami biasanya gitu, karena di hari biasanya tanpa PSBB, tanpa wabah tuh biasanya
jalan tuh paling 60, 70 gitu doang, nggak sampai 80 gitu. Nah inilah kira-kira kondisi tolnya. Nanti teman-teman pasti kagetnya adalah pas sudah keluar Paster. Nah ini biasanya kalau keluar Paster pasti ada sesuatu yang berubah gitu, ada sesuatu yang janggal gitu ya kayaknya. Gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau gua pulang kuliah, gua kan kuliah di daerah Cicahem tuh, di Cicahem, lawan situ tuh. Nah pulang kan otomatis kan terus aja lurus gitu ya sampai tol Paster. Biasanya tuh di atas jembatan pas depan Bio Farma tuh udah tek berhenti aja, udah Macet gitu ya. macet banget. Kita lihat sekarang Gimana nih. Oke, kita ini udah keluar tol Paster. Hujan ya. Udah mulai di sini hujan nih kayaknya nih. Nah, mobil baru dicuci kemarin. Bodo amat lah. Nah, ini kita lihat ini jamnya kita keluar jam 4 ya. Nah, ini ada checkpoint juga ya. Ada checkpoint tapi ini kayaknya lagi rehat dulu, tapi memang petugas banyak tuh, lihat di sebelah kiri layar teman-teman tuh. Nah, ada petugas, ada ambulan juga. Dan emang setiap di gerbang tol seperti ini gitu. Emang kayak gini, tapi yang aku baru cek emang Paster doang, karena selama ini ngeteknya cuma di sini doang. Makanya pembatasan lebih itu ya pada larang gitu yang begini. Kayaknya sih lebih ini kayak di Cimahi tuh di depan komplek Padasuka tuh. Oh iya ya, pembatasan itu ya. Itu kan ada pos, tapi kayaknya kemarin juga waktu kita Karena kemarin itu banyak kan. Iya kan? Nah kemarin. Nah ini nih teman-teman, kemarin kita juga habis berbagi aja ya. Itu kalau mau lihat kalian itu berbagi gimana ada di konten saya, coba di channel YouTube saya Rivaldi Aji Syarifuddin, dan langsung aja dicek. Jangan lupa subscribe juga, like juga, tombol loncengnya juga. Nah, tombol loncengnya juga. Itu lumayan ya, nggak macet-macet banget sih. Ya cuma karena ada lampu merah. Paling ini antrian cuma 200-300 meteran sih, nggak kayak biasanya sampai ujung banget, sampai nyambung ke mana? Gerbang. Wah itu udah bikin stres. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih kondisi jalan Paster gimana. Ini nanti aku switch ininya kameranya jadi kamera belakang gimana nih kondisi Paster yang biasanya macet banget, parah macetnya, dan sekarang jadi lomo. Oke, kita mulai jalan. Kita lihat ini jam ini ya, termasuk jam ini aja ya, jam pulang kerja ya, jam 4.06 nih 4.06 ya, kurang lebih segitulah. Nah, di sini ada checkpoint nggak sih sebenarnya? Tadinya nih depan hotel Topaz itu. Oh iya. Nah tadinya kan di situ sebelum sampai itu ya. Bukan, itu sudah. Oh depan banget ini. Nah ini pas kuduran ini. Nah di sini nih mulai dari start dari sini nih udah mulai ada kayak kerucut pon gitu loh, pon pembatas gitu, posnya di sini, di sekitar sini. Ini benar ya, waktu PSBB tuh tutup bioskop tutup, mall tutup, habis itu semuanya tutup sampai sekarang loh. Lo lihat, bisa dilihat tuh, enggak, dia di kanan deh tuh, di kanan, di sisi kanan yang ke arah Jakarta. Sepi banget nih, biasanya jam segini tuh udah mulai padat, udah mulai dit gitu. Wah udah parah lah, beda banget sama sekarang ya, walaupun tergolong ramai juga tapi beda dari biasanya. Nah ini ngomong-ngomong soal mall nih ya, mall sama pertokoan lainnya nih ya. Selama PSBB ini ya nggak ada mall atau pertokoan besar kecuali kayak Swalayan, kayak Swalayan itu kan kebutuhan pokok pasti ada. Tapi kayak toko-toko kayak misalkan yang berbau-bau elektronik atau perabotan rumah tangga itu tutup ya? Tutup. Kayaknya hotel juga ini sepi nih. Apa hotel sepi? Itu kan ditutup ya? Hotel apa coba itunya? Ya sebenarnya ya emang hotel tutup pun ya bener juga, karena pertama siapa yang mau nginep gitu ya? Ya kecuali mungkin kalau ada orang Bandung yang mau nginep iseng-iseng gitu ya, mungkin
bisa mungkin, tapi kalau untuk luar kota ya nggak ada kayaknya. Ya orang Bandung pun yang mau nginep di hotel cuma berapa orang sih, orang-orang gabut aja kali itu gitu loh. Ya nggak gabut juga sih ya, ya mungkin ada kepentingan atau apa gitu. Udah, ini semua bisnis ya berarti nggak hanya yang bawah doang, yang atas juga semuanya emang lagi drop gitu. Pengen aja kalau misalkan punya hotel, punya berapa karyawan itu kan mereka gajinya bingung juga. Itu masalahnya. Makanya jadi sekarang nggak hanya satu orang dua orang juga, katanya satu orang ternyata dampaknya semuanya juga. semuanya. Dan sekarang juga kan udah mulai banyak kasus-kasus PHK kan. Iya. Nah itu yang kita kasihan tuh itu kayak ya sangat menyayangkan juga sih ya, tapi gimana kayak gini emang kondisi nggak terduga sih ya. Ya mungkin segera berlalu aja sih. Juga sebenarnya harusnya saya bulan ini itu udah ngumpulin draft sidang pembahasan. Belum sampai sekarang. Belum, diundur. Ya. Karena kampus gua tuh jadi kan waktu itu tuh tanggal berapa ya? Makanya pas mau UTS deh. Pas mau UTS itu kan UTS ku kan tanggal 16 Maret ya. 16 Maret tuh UTS. Nah, sebelumnya tuh kita udah nyiapin tuh buat UTS, udah belajar lah, atau terus habis itu ada bikin poster untuk gallery session gitu. Karena kan jurusan gua kan tentang itu ya, apa kayak semacam arsitektur. Masih bingung sih sama jurusan lu gua. Jurusan apa RTRW, rencana tata ruang, rencana planologi. Iya, planologi. Tapi ya. Lu ambil tugas akhir malah medsos. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini, jadi emang aku tuh pengen membuat karya yang baru. Jadi ceritanya gini Ji, waktu kemarin itu dosen pengampu tuh mengarahkan mahasiswanya untuk membuat topik yang baru gitu, yang nggak biasa dari biasanya gitu kan. Nah akhirnya tuh aku kepikiran, wah gimana kalau media sosial gitu. Media sosial dikaitkan dengan pariwisata, karena pariwisata sendiri itu kan masuk dalam bidang planologi, ada bidangnya sendiri, ada bidangnya juga gitu kan. Makanya aku kaitkan ke situ. Nah, tapi ternyata ada beberapa komentar, termasuk komentar teman kita ya, si Reza Sukma itu dia jurusan ilmu komunikasi. Itu harusnya lebih cocok ke dia, medsos, ilmu komunikasi. Bener. Makanya aku sama si Reza Sukma tuh sampai diomongin, lu tuh harusnya masuk jurusan gua itu. Gak ada nyambung-nyambungnya gitu ya. Tapi masalahnya waktu gua seminar proposal, dosen pengujinya bilang, oh ini temanya menarik, tinggal kamu menarik aja. Mungkin gara-gara itu pada jurusan yang berbeda. Ketika emang itu gitu. pada jurusan IKO mungkin medsos sudah biasa aja mungkin ya. Udah biasa aja kan. Tapi ini gara-gara planologi medsos lah. Ini apa gitu mungkin. Iya makanya. Ya mungkin itu jadi pertanyaan, ini ngerjain apa gitu. Tapi bisa juga media sosial gitu. Nanti kalau misalkan kan di planologi kan juga ada ini ya, ada apa? Kelompok keahlian transportasi. Nah, itu bisa aja tuh misalkan media sosial pengaruh ini apa? Hubungan identifikasi hubungan keterkaitan media sosial. Nah, media sosial dengan misalkan kalau di transportasi apa? Origin destination table apa? Matrix apa? Asal tujuan, MAT. Nah, itu bisa. Jadi misalkan mau dari mana ke mana nih? Dan dari mana mau ke mana gitu. Habis itu ditanya apakah Anda melakukan perjalanan ini karena ada paparan dari media sosial atau tidak. Nah, itu bisa karena media lainnya mungkin. Seperti mulut ke mulut. Atau karena kayak rasa keinginan sendiri, kayak kita nih kan, kita kayak nggak jelas kemana gitu kan, gabut. Nggak tahu kemana ini. Yang penting nggak keluar dari mobil aja sih. Iya itu sih. Sambil slow lah, irit bensin. Itu nggak kerasa ngobrol terus, ternyata sudah sampai Jalan Riau. Ini kondisi Jalan Riau nih, biasanya ya lumayan padat ya Jalan Riau tuh. Kantor pos aja sepi banget. Iya, sepi banget kan. Ini kantor pos kan? Ini kantor pos nih. Dulu kan outlet nih diganti jadi ada Starbucks sama apa tuh. Sumpah sepi banget coy. Wow. Nanti kita bakal keliling juga ya, keliling kemana, ke kawasan jalan. Ya mungkin kalau Asia Afrika ya jalan-jalan aja deh. Jalan sekitar Bandung. Jalan sekitar Bandung pokoknya. Nanti kalau misalkan Asia Afrika kita bisa jalan kaki, kita ke sana deh. Iseng-iseng. Boleh.
Nah guys, ini adalah kondisi di sekitaran Taman Lalu Lintas. Sepi ya, sangat sepi. Nah ini mah udah kayak jarang banget gitu nemuin Bandung dengan kondisi kayak gini. Ini kali ini. Iya kali ini. Waktu gua Cukup lah kali ini, malah kangen macet orang sumpah. iya kan. Pada macet, pulang kuliah uring-uringan. Aduh, itu nggak ada kuliah juga ya. Ini Taman Lalu Lintas Jadi serba karena- salah ya. Macet salah, macet Lancar juga salah, ini lancar macet. salah. Makanya itu lancar yang kangen macet maksudnya gitu. kangen kayak apa ya, kangen kayak emosinya gitu. Jangan emosi ya sih, kangen suasana lagi ramenya aja, ini kan sepi gak enak banget. Iya ya. Nah ini ya lumayan lah. Ini macet apa ya? Ini perempatan apa namanya ini, lampu merah jalan. Ini nembus Kosambi ya? Ini nembus ini Tamblong Asia Afrika, Asia Afrika ya? Aripan. Nah ini kondisi di jalan veteran. Di jalan veteran nih lumayan ramai ya, mungkin karena efek Tamblong ditutup tadi kita tadinya mau masuk Tamblong tapi ternyata Tamblong ditutup. Maklum ya, orang Cimahi jarang ke Bandung pas PSBB. Aduh, lumayan ramai sih. Guys, jadi tadi kita awalnya mau ke Asia Afrika, tapi kita parkirin mobilnya agak bingung karena kita tadi salah Jalan. salah ambil jalan. Nggak tahu emang aksesnya benar-benar ditutup semua, nggak tahu sih ya. Kita kurang info juga karena kita juga jarang jalan-jalan PSBB. Ya di rumah aja, diem bae lah. Diem bae sampai Diem bae guys. menjamur, tapi nggak panuan ya. Gimana sih? Jangan. Ya akhirnya kita sekarang ya cuma keliling-keliling. Ini kita lagi di jalan apa sih? Bentar, ini Gatsu yang dari arah, kalau teman-teman tahu nih atau pernah ke Bandung, yang dari arah Patung Teng, Martabak San Francisco. Nah Siapanya Butung Teng ya? Hah? Patung Teng, siapanya Batung Teng? Kayaknya kakaknya itu. Tuh guys, teman-teman saya di belakang lagi bikin konten juga tuh. Nah ini kita kita keliling Bandung nih biasanya nggak bisa secepat ini loh. Kita ini cepat banget. Baru kali ini cepat banget. Biasanya wah kalau udah sore gini macetnya minta ampun. Dan kita bisa kalau keliling model kayak gini pulang sampai rumah tuh jam 8 jam 9. Belum kan kalau sekarang puasa kepotong tarawih, kita tarawih dulu di Bandung. Iya betul. Jam 10-an paling pulang. Nah ini kondisi Jalan Riau sangat asri sekali ya, kondisinya nggak jauh beda sama waktu gua masih kecil. Pokoknya enak banget lah. Ya walaupun sebenarnya kangen juga ya rame-ramean macet-macetan di sini gitu, tapi ya sebenarnya nggak jauh beda sih antara hari biasa dan PSBB. Ya sama aja namanya kayak gini. Cuma ya kayak terlihat suasananya berbeda karena adanya PSBB gitu, feel-nya beda. Oke, kita ini lagi di Jalan Sentot Alibasyah. Pas depan itu ada Telkom Japati. Kita ke kiri, kita langsung arah Bali. Kita lihat jam segini Bagus banget sumpah. di jalan ini. Wow, sepi guys. Ini bagus sepi. Iya kan, sepi kan. Macet apalagi bulan puasa loh. Nah itu. Nah ini teman-teman bisa lihat nih di depan nih kondisi Pasopati gimana. Biasanya kalau jam segini ya hari biasa itu macetnya mulai dari Bio Farma tuh, depan Bio Farma pas di atas jembatan udah mulai macet. Tapi coba kita lihat sekarang ya. Ini masih lewat depan Baltos, depan Rektorat ITB. Nah ini udah mulai depan
Santos. Ini coba kita ke depan lagi, apakah macet atau tidak. Lancar loh teman-teman. Lancar banget tuh, lihat depan tuh. Banyak apa? Lancar banget. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tombol loncengnya kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten dari Hobi Nyetir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.